Halo sahabat pencinta dan penjelajah alam. Pada kesempatan ini kita mencoba menjelajah puncak Tasya di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena jarak perjalanan dan waktu menanjak akan memakan waktu yang begitu lama. Bisa-bisa di 2 jam sampai 3 jam kita udah dapat mencapai puncak Tasya dan menikmati pemandangan dari atas sana. Oke? Tim Jelajah Sumbar bersama rekan-rekan dari Pemuda Jorong Andur yang Mugadang melakukan aktivitas pendakian di malam hari dengan ditemani alat-alat penerangan seadanya. Cuaca yang sejuk dan cahaya bulan yang cukup terang sehingga membantu kami melakukan perjalanan kami pada malam ini. Mencoba menguji adrenalin dan merasakan sensasi pendakian di malam hari di puncak Tasya. Sebelum kita menanjak, kebetulan nih sahabat penjelajah, di sekitar kaki Bukit Tasya ini banyak sekali terdapat mata air alami dan sejuk. Tentunya bisa kita gunakan untuk keperluan air minum dan perbekalan selama kita berada di puncak Bukit Tasya. Sumber mata air alami ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mengairi sawah-sawah yang terhampar luas di bawah dan sekitar kaki Bukit Tasya, dan juga digunakan untuk keperluan pertanian lainnya seperti berkebun dan berladang. Nah, sahabat penjelajah alam, keseruan dalam menjelajah kali ini sebenarnya terdapat pada lereng-lereng Bukit Tasya ini. Karena sudut kemiringan dalam menanjak agak cukup curam, sekitar 45 derajat, sehingga kita membutuhkan fisik dan stamina yang prima agar kita sampai dengan selamat di puncak Bukit Tasya. Sepanjang perjalanan yang kita tempuh, kita menyusuri jalan pendakian, di mana banyak sekali semak-semak belukar yang menjadi tantangan tersendiri dalam kita mencapai perjalanan menuju puncak. Tak sabar rasanya hati ini. Bagaimana sih pemandangan di atas sana? Pasti tentunya akan memanjakan mata, sehingga letih dan lelah kita akan terbayar lunas dengan suguhan pemandangan yang elok dan menyejukkan mata di sekeliling hamparan pelosok Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan akhirnya kita sampai sudah di puncak Bukit Tasya. Sesampainya kita di atas, kita terlebih dahulu mengumpulkan ranting-ranting kecil dan dahan kecil yang kita gunakan untuk membuat api unggun, untuk menghangatkan tubuh dari udara dingin dan memasak air panas untuk kita tentunya menyeduh kopi sambil menikmati pemandangan alam di malam yang cerah di puncak Bukit Tasya. Ya, pengalaman yang berkesan ini mungkin tidak bisa kalian nikmati tanpa kalian mencoba menjelajahi puncak Bukit Tasya ini dengan teman-teman kalian lainnya. Yakin sahabat penjelajah nggak ingin mencobanya? Suduhan kopi hitam terasa berkali-kali lipat nikmatnya, sembari memandangi eloknya pemandangan alam di malam hari dan kelimpahan cahaya lampu rumah-rumah penduduk di bawah sana. Dan yang lebih spesialnya, ada suguhan pemandangan dari 2 gunung yang terdapat di Sumatera Barat yang cukup tersohor, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Rasanya lengkap sudah pemandangan dan suasana malam ini, menenteramkan hati dan menyejukkan pikiran, dan sangat ampuh melepas stres dari sibuknya aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Setelah badan cukup merasa hangat dan menyantap perbekalan yang kita bawa tadi, dan perut sudah terisi, ya kita lanjut untuk istirahat agar bisa kita bangun pagi dan kita menyambut pagi tentunya dengan sajian pemandangan pagi yang mempesona. Kawasan Bukit Tasya yang terdapat di Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam ini banyak sekali terdapat nilai sejarah dan legenda yang terdapat di dalamnya, sehingga dalam penjelajahan kali ini kita dapat sedikit menceritakan apa-apa saja sejarah melekat dan cerita legenda turun-menurun tentang kawasan Bukit Tasya. Dahulunya Bukit Tasya ini pernah dijadikan base pertahanan para pejuang NKRI dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan pernah juga sebagai base pertahanan
dan mematah-matahi musuh dalam perang saudara RRI. Konon kabarnya, sisa-sisa peninggalan senjata masih banyak terdapat di areal dan lereng-lereng Bukit Asia. Pada kesempatan kali ini, kita mencoba mengangkat nilai sejarah yang terdapat pada kawasan Bukit Asia, di mana pada tahun 1958 terjadi dan meletus perang saudara yang tercatat dalam sejarah sebagai upaya pemberontakan dari daerah-daerah kepada pemerintahan pusat yang kita kenal sebagai PRRI, yang diproklamirkan oleh Kolonel Ahmad Hussein pada 15 Februari 1958, di mana latar belakang dari upaya perlawanan ini dilandasi karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat yang dianggap diktator, sentralisasi dari daerah ke pusat, dan pemerintahan yang terlalu berpihak kepada Partai Komunis di saat itu. Dewan Banteng yang terdiri dari tokoh-tokoh militer aktif selama perlawanan setelah pasca kemerdekaan pada tahun 1945, para tokoh-tokoh yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan tersebut segera membentuk dewan yang disebut Dewan Banteng, yang kemudian melatih para mahasiswa dan rakyat sipil yang berpihak kepada daerah, dan mereka tergabung pada Batilan Kompi Biruang. Mereka mendirikan pos-pos pertahanan dan mematah-matahi gerakan tentara dari pemerintahan pusat di beberapa bukit-bukit yang ada di sekitar Bukit Asia, seperti Bukit Bule di Kaluang dan Bukit Tarakwang di Durian. Dan akhirnya pada tahun 1991, pemerintahan pusat berhasil mengambil alih daerah-daerah dan juga pos-pos pertahanan perlawanan PRRI dan daerah-daerah kembali kepada Pakuan Ibu Pertiwi. Dampak yang terjadi dari perang saudara tersebut sangat berpengaruh kepada tatanan sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar. Setiap daerah atau wilayah di mana pun itu pasti memiliki kisahnya sendiri, entah itu berupa kisah nyata ataukah sebatas dongeng saja. Seperti cerita rakyat yang satu ini berasal dari Sumatera Barat, menceritakan seorang gadis cantik, halus dalam bertutur kata, dan tinggal di negeri Tangkamang,
dan ia memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Sultan Bajabatan. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, putri cantik yang bernama Gadis Ranti ini sangat pandai dalam masak dan menenun, dan banyak di antara pemuda yang menaruh hati kepadanya. Dan ada pun adiknya, yaitu Sultan Bajabatan, adalah seorang anak laki-laki yang gagah perkasa dan ramah dalam bersikap. Kedua kakak beradik ini selalu hidup rukun. Kemanapun Gadis Ranti pergi, Sultan Bajabatan selalu mendampinginya. Hal inilah yang menyebabkan banyak pemuda yang iri akan keakraban mereka berdua. Bahkan ada pula yang berniat jahat dengan menyebar fitnah kepada mereka berdua. Pada suatu hari, keduanya diusir dari negeri Telatang Kambang karena difitnah mencuri dan berbohong. Karena wajah Gadis Ranti berparas cantik, ada seorang bangsawan yang ingin melamarnya, dan dia dijodohkan dengan bangsawan tersebut. Gadis Ranti menolak dengan alasan karena bangsawan tersebut sudah banyak memiliki istri. Nah, karena lamaran bangsawan tersebut ditolak, Gadis Ranti dan adiknya difitnah menjalin hubungan asmara karena sakit hati dengan penolakan lamaran tersebut. Pada suatu hari, keduanya diusir dari negeri Telatang Kambang karena fitnah tersebut. Kemudian kedua kakak beradik ini pergi meninggalkan negerinya tanpa tujuan yang pasti. Mereka hanya bisa berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berhari-hari mereka berjalan menyeberangi Bukit Barisan dan beristirahat jika malam tiba. Nah, Bukit Tasya ini juga pernah dikisahkan sebagai tempat persinggahan atau tempat persembunyian Gadis Ranti. Dan konon kabarnya di Bukit Tasya ini terdapat luhak Gadis Ranti yang sampai sekarang keberadaannya belum dapat ditemui. Kemungkinan sumur yang disebut luhak tersebut tertimbun oleh lumut-lumut tebal atau semak belukar yang memenuhi lereng-lereng Bukit Tasya, semakin menambah nilai sejarah Bukit Tasya. Berhari-hari mereka berjalan menyeberangi bukit ke bukit, dan di suatu hari sampai di suatu tempat yang bernama Bonjol. Mereka sepakat untuk berpisah. Gadis Ranti mengambil jalan ke kanan dan Sultan Bajabatan adiknya mengambil jalan ke kiri. Lalu tibalah Gadis Ranti di negeri Kampung Dalam. Di sebuah mata air, Gadis Ranti bertemu dengan seorang nenek tua yang bernama Mande Rubiah. Dia hidup sendirian dan suami dan anaknya telah lama meninggal dunia. Maka dari itu, Gadis tinggal bersama Mande Rubiah. Selama tinggal bersama Mande Rubiah, Gadis menunjukkan sikap yang rendah hati dan sopan, dan ia juga meringankan beban Mande Rubiah dengan menenun kain sutra. Tenunan sutra itu kemudian dijual Mande Rubiah ke pasar. Singkat cerita, suatu ketika Raja muda penguasa negeri itu tertarik dengan kain sutra dagangan Mande Rubiah. Raja pun bertanya, siapakah penenunnya? Mande Rubiah mengaku bahwa dirinya penenunnya. Mendengar jawaban Mande, Raja muda tidak percaya. Dilihat dari tenunan yang rapi dan paduan yang indah, pastilah ini adalah seorang karya anak gadis. Karena tidak percaya, Raja muda kemudian menyuruh pengawalnya untuk diam-diam mengikuti Mande Rubiah pulang. Menurut laporan pengawal itu, ternyata di rumah Mande Rubiah tinggal seorang gadis yang cantik jelita. Raja kemudian bersiasat agar Mande Rubiah ditangkap dengan alasan berbohong kepada Raja. Sebenarnya hal itu dilakukan agar Mande Rubiah mau berterus terang mengenai gadis yang tinggal bersamanya. Setelah didesak dan diancam akan dipenjarakan, Mande Rubiah pun kemudian mengaku bahwa menenun kain sutra itu adalah cucunya. Raja muda segera menyuruh pengawal untuk menjemput Gadis Ranti. Jika ia tidak datang, maka Mande Rubiah akan dipenjarakan. Gadis Ranti tidak tega neneknya dipenjarakan, oleh karena itu ia menuntut pada raja agar neneknya dibebaskan. Gadis Ranti juga mengakui bahwa selama ini dirinya yang menenun kain sutra tersebut. Kain sutra tersebut disebut dengan mayang terurai. Selama dalam pengasingan, Gadis Ranti menyamarkan namanya dengan nama mayang terurai. Raja muda sangat senang mendengarnya. Raja muda kemudian meminang Gadis Ranti untuk menjadi pemaisurinya. Gadis Ranti pun menerimanya dengan syarat bahwa Mande Rubiah ikut bersamanya. Dan akhirnya Gadis Ranti dinikahi oleh Raja muda. Pesta meriah digelar selama 7 hari 7 malam.
dan keduanya tampak bahagia. Selama beberapa tahun tinggal bersama suaminya, timbul keinginan Gadis Ranti untuk menjenguk keluarganya, dan ia pun meminta izin suaminya untuk pulang ke kampung halamannya di Nagari Tilatangkaman. Raja muda mengabulkan permohonannya dan bersedia menemaninya hingga sampai ke rumahnya dengan diiringi beberapa pengawal pilihan. Di tengah perjalanan mereka dihadang sekelompok perampok. Beberapa di antaranya adalah seorang yang dulu memfitnah Gadis Ranti dan Sultan Bajabatan adiknya. Raja muda pun segera menyuruh pengawal untuk menangkap dan menumpas perampok itu. Tak lama kemudian perampok itu berhasil dikalahkan. Kawanan perampok itu memohon ampun kepada Raja muda agar nyawanya diselamatkan. Orang-orang yang dulu fitnah Gadis Ranti itu juga berjanji akan mengakui bahwa mereka lah yang telah memfitnahnya. Sampai di kampung halamannya, rombongan itu segera menghadap penghulu. Awalnya Gadis Ranti ditolak oleh masyarakat karena aib yang dia bawa. Namun para perampok yang fitnahnya segera menjelaskan perkaranya. Semua yang hadir di tempat itu tertegun mendengar pengakuan mereka. Mereka merasa bersalah telah mengusir Gadis Ranti dan Sultan Bajabatan dari negerinya. Para perampok itu pun dipenjarakan. Keesokan harinya diadakan pesta penyambutan Gadis Ranti dan rombongannya. Beberapa hari kemudian Sultan Bajabatan pulang dari perantauan. Ia membawa istri dan anaknya. Gadis Ranti lalu berlari memeluk adiknya. Kerinduan akan kampung halaman telah mempertemukan kakak beradik itu. Mereka merasa bahagia karena telah berkumpul kembali, dan selanjutnya mereka sepakat bersama dengan para tetua kampung untuk meluruskan dan membuat aturan-aturan adat yang selama ini tidak dilaksanakan dengan baik. Dan kisah ini bisa disimpulkan bahwa berhati-hatilah kita terhadap sikap iri hati. Memfitnah orang baik-baik, sebab yakinlah bahwa Tuhan akan membalasnya dengan lebih baik lagi.